Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, kelas 5C Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jatibandan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif learning. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode dan model pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ujang Dedi MPD dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOSI MPD. Pembahasan pertama adalah tentang pengertian cooperative learning. Cooperative learning terdiri dari dua kata, yaitu kooperatif dan learning. Kooperatif sendiri memiliki arti acting together with a common purpose, yang artinya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan learning atau pembelajaran diartikan sebagai proses melalui pengalaman yang menyebabkan perubahan pengetahuan dan perilaku. Jadi, cooperative learning adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi antar siswa untuk menghindari kesalahpahaman yang menimbulkan permusuhan. Sejalan dengan itu, Asep Ghazwan mendefinisikan cooperative learning sebagai suatu model pembelajaran yang menekankan aktivitas kolaboratif peserta didik dalam belajar yang berbentuk kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai macam aktivitas belajar guna meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran dan memecahkan masalah secara kolektif. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perencanaan tahapan pelaksanaan cooperative learning. Menurut Abu Dinata, paling tidak ada 5 tahapan kegiatan yang terkait dengan konsep pembelajaran cooperative learning, yaitu yang pertama, tahapan pembinaan keakraban. Tahapan ini bertujuan untuk mengkondisikan para peserta didik agar mereka siap melakukan kegiatan belajar partisipatif untuk menumbuhkan kekompakan dalam kelompok dan mendorong peserta didik semakin giat dalam belajar. Tahap yang kedua, tahapan identifikasi kebutuhan, sumber, dan kemungkinan hambatan. Tahapan ini bertujuan antara lain untuk memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar itu dirasakan sebagai milik peserta didik sendiri. Tahap yang ketiga yaitu tahap perumusan tujuan belajar, ditandai oleh keikutsertaan peserta didik dalam menentukan dan merumuskan tujuan belajar yang ingin mereka capai melalui kegiatan belajar. Tahap yang keempat, tahap penyusunan program kegiatan belajar. Tahap ini bertujuan agar peserta didik mendapat pengalaman bersama dalam mengupayakan, memilih, menyusun, serta menetapkan proses kegiatan belajar. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif dalam kegiatan pembelajaran dapat dikaitkan dengan beberapa unsur. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Kedua, interaksi tatap muka. Ketiga, akuntabilitas individual. Dan yang keempat, keterampilan menjalin hubungan antara pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keuntungan pembelajaran kooperatif, antara lain menimbulkan suasana yang baru dalam pembelajaran, membantu guru dalam mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik dan mencarikan alternatif pemecahannya, efektif untuk mengembangkan program pembelajaran terpadu, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, mampu mengembangkan kesadaran pada peserta didik terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, mampu melatih peserta didik dalam berkomunikasi seperti berani mengemukakan pendapat, berani dikritik, maupun menghargai pendapat orang lain. Dan pembahasan terakhir yaitu tentang kelemahan pembelajaran kooperatif. Antara lain, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan peserta didik di kelas, banyak peserta didik tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain, perasaan was-was pada anggota kelompok, akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi peserta didik karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Dan yang terakhir, banyak peserta didik takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau dibagi secara adil. Mungkin cukup sekian dari saya tentang pembahasan cooperative learning. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.